Nabi Muhammad itu lahir, ayahnya sudah wafat. Ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah, meninggal saat Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya. Ketika Abdullah meninggal, maka kakek beliau Abdul Muttalib itu sedihnya luar biasa. Karena putra Abdul Muttalib yang paling dicintai oleh beliau adalah Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Tak lama setelah wafatnya Abdullah, Abdul Muttalib dapat cucu. Anaknya wafat tapi digantikan oleh Allah dengan seorang cucu yang ternyata cucunya itu adalah khataman nabiyyin, penghulunya para nabi dan para rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya Abdul Muttalib punya cucu baru, maka Abdul Muttalib itu mengundang makan orang satu Mekah. Kalau di dalam Islam aqiqah. Abdul Muttalib saking bahagianya punya cucu, kehilangan putra tercintanya Abdullah, digantikan oleh Allah dengan seorang cucu yang kelahirannya disaksikan sendiri oleh Abdul Muttalib. Terdapat keistimewaan dan kebesaran-kebesaran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib melihat sendiri Nabi Muhammad lahir, berharap pada jatuh. Abdul Muttalib lihat sendiri keluar dari rumahnya Nabi Muhammad cahaya. Malam hari menjelang subuh, tapi langit seperti siang hari. Karena apa? Cahayanya Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib lihat sendiri kejadian-kejadian yang istimewa. Ibunya Abdurrahman ibn Auf yang bernama Syafa'. Kata Syafa', ketika Muhammad dilahirkan oleh Aminah, aku yang menadahi Muhammad. Nabi Muhammad bayinya keluar, yang menerima bayi tersebut adalah Syafa', ibunya Abdurrahman bin Auf. Kata Syafa', ketika Nabi Muhammad lahir, aku mendengar suara tapi nggak ada orang di situ. Suara yang mengatakan rahimakallahu au rahimaka rabbuk. Anak kecil kalau lahir nangis karena apa? Iblis itu selalu nunggu manusia belum lahir, masih di dalam perut ibunya ditunggu. Lahir sudah diganggu oleh iblis, makanya setiap anak lahir menangis. Nabi Muhammad lahir tidak dalam keadaan menangis, lahir dalam keadaan sujud. Lahir kemudian kepalanya mengangkat ke atas ke arah langit. Kata Syafa', keluarlah cahaya yang saking terang cahayanya itu hatta nazartu ila ba'dhi qusuri Rum. Istana yang ada di Rum yang jauh dari Mekah, itu cahayanya Nabi Muhammad saking terangnya saya bisa melihat sebagian daripada istana-istana yang ada di Rum. Hari ini mungkin kalau lampu satu Pontianak kita kumpulkan, kemudian kita arahkan ke arah timur atau ke arah tengah, kemudian kita nyalakan bersama-sama, mungkin keraton Solo nggak kelihatan. Nabi Muhammad nggak pakai listrik, nggak pakai cahaya yang dikumpulkan. Cahaya yang keluar dari dalam dirinya menjadikan Syafa' bisa melihat sebagian istana yang ada di Rum. Hari ini kita berkumpul di pondok pesantren Matla'ul Anwar. Semoga yang keluar dari pondok pesantren ini seperti nama pesantrennya, menjadi muara sumber cahaya-cahaya yang meneruskan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya yang ada di sini bersumber dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang lahir cahayanya sudah bisa menyinari dunia. Seseorang yang lahir diperintahkan oleh Allah liyukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang benderang. Satu-satunya manusia yang disebut oleh Allah sebagai cahaya, kaja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nabi Muhammad disebut oleh Allah sebagai cahaya, cahaya yang menyinari bumi ini. Cahaya bukan hanya secara maknawi, tapi zahirnya pun juga bercahaya. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf dan para sahabat Nabi yang lain itu kalau duduk di hadapannya Nabi Muhammad, tidak ada yang bisa lama-lama mandang wajahnya Nabi Muhammad karena cahayanya yang luar biasa. Sebagaimana kita nggak mampu melihat lama matahari karena mata kita tak kuat, para sahabat Nabi itu nggak mampu mandang wajahnya Nabi berlama-lama karena cahaya yang luar biasa yang keluar dari wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah itu pernah datang ngaji sama Nabi terlambat. Setelah sholat Isya Nabi ngaji dengan para sahabatnya, Abu Hurairah terlambat, masjid penuh.
Dia nggak dapat tempat duduk kecuali di emperan masjid. Maka beliau duduk di emperan masjid, dari kejauhan lihat wajahnya Nabi Muhammad, kemudian melihat ke arah bulan. Ia bandingkan wajahnya Nabi Muhammad dengan rembulan yang saat itu sedang sempurna malam 15. Kemudian ia lihat lagi Nabi Muhammad, lihat rembulan, lihat lagi Nabi Muhammad, lihat lagi rembulan, dan beliau berkata, demi Allah, saya melihat bulan itu tersipu malu karena cahayanya kalah dengan cahayanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang melihat wajahnya Nabi kecuali dapat cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka orang-orang yang sombong. Dulu itu orang masuk Islam melihat wajahnya Nabi Muhammad dapat hidayah. Yang sombong saja, yang mahjub, terhijab. Bahkan Abu Jahal itu nggak pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad secara langsung. Sampai orang kafir itu heran, Abu Jahal, engkau ini kami lihat-lihat kalau ketemu sama Muhammad kau hina, kau caci, kau maki, tapi kami nggak pernah melihat engkau itu berani melihat wajahnya Muhammad. Kenapa kau mencaci tapi ngelihat ke bawah? Bicara dengan Muhammad gak ngelihat ke wajahnya. Apa kata Abu Jahal? Saya takut kalau melihat wajahnya Muhammad nanti saya jatuh cinta dan beriman dengan ajarannya Nabi Muhammad. Karena apa? Dijamin siapapun yang melihat wajahnya Nabi Muhammad pasti jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Ali ketika ditanya wajahnya Nabi Muhammad itu seperti apa, kata Sayyidina Ali, Nabi Muhammad itu orangnya selain tampan dibungkus dengan haibah, wibawa. Kita itu kalau ngelihat para ulama yang berwibawa, kadang nggak ngelihat ulama, ngelihat sandalnya aja kita takut. Mobilnya masuk pesantren kita lari, saking berwibawanya. Itu mobil biasa dipakai oleh orang yang berwibawa, maka mobilnya tertular mendapatkan wibawa. Nabi Muhammad ini wibawa yang ada di muka bumi ini dikumpulkan, diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Ali, orang yang ketemu sama Nabi Muhammad pertama kali pasti takut. Takutnya bukan karena menyeramkan, tapi takut wibawa. Tak jarang orang yang ketika duduk sama Nabi Muhammad mau ngomong nggak jadi ngomong, nggak berani. Terkadang badannya gemetar. Tapi Nabi Muhammad kalau melihat ada orang yang takut sama beliau, badannya gemetar, sama Nabi disuruh mendekat. Udnu, mendekatlah. Kenapa kau takut? Aku ini hanya seorang anak dari seorang wanita yang gak pernah kenyang kecuali makan dari roti yang kering. Nabi merendah, aku ini anak wanita biasa, bukan anak raja, bukan anak menteri, bukan anak penguasa negara. Kau gak perlu takut. Ditenangkan sama Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Ali, kalau orang ketemu Nabi Muhammad pertama kali takut karena wibawanya. Walakin, kata Sayyidina Ali, idza jalasa, kalau sudah duduk sama Nabi Muhammad, wa arafa, dan kenal Nabi Muhammad, ahabba, langsung jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu lahir, ayahnya sudah wafat. Ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah, meninggal saat Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya. Ketika Abdullah meninggal, maka kakek beliau Abdul Muttalib itu sedihnya luar biasa. Karena putra Abdul Muttalib yang paling dicintai oleh beliau adalah Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Tak lama setelah wafatnya Abdullah, Abdul Muttalib dapat cucu. Anaknya wafat tapi digantikan oleh Allah dengan seorang cucu yang ternyata cucunya itu adalah khataman nabiyyin, penghulunya para nabi dan para rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya Abdul Muttalib punya cucu baru, maka Abdul Muttalib itu mengundang makan orang satu Mekah. Kalau di dalam Islam aqiqah. Abdul Muttalib saking bahagianya punya cucu, kehilangan putra tercintanya Abdullah, digantikan oleh Allah dengan seorang cucu yang kelahirannya disaksikan sendiri oleh Abdul Muttalib. Terdapat keistimewaan dan kebesaran-kebesaran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib melihat sendiri Nabi Muhammad lahir, berharap pada jatuh. Abdul Muttalib lihat sendiri keluar dari rumahnya Nabi Muhammad cahaya, malam hari menjelang subuh, tapi langit seperti siang hari. Karena apa? Cahayanya Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib lihat sendiri kejadian-kejadian yang istimewa. Ibunya Abdurrahman ibnu Auf yang bernama Syafa'. Kata Syafa', ketika Muhammad dilahirkan oleh Aminah, aku yang menadahi
rahim Muhammad. Nabi Muhammad bayinya keluar, yang menerima bayi tersebut adalah Syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Kata Syafa, ketika Nabi Muhammad lahir, aku mendengar suara tapi nggak ada orang di situ. Suara yang mengatakan rahimakallahu au rahimaka rabbuk. Anak kecil kalau lahir nangis karena apa? Iblis itu selalu nunggu manusia belum lahir, masih di dalam perut ibunya ditunggu. Lahir sudah diganggu oleh iblis, makanya setiap anak lahir menangis. Nabi Muhammad lahir tidak dalam keadaan menangis, lahir dalam keadaan sujud. Lahir kemudian kepalanya mengangkat ke atas ke arah langit. Kata Syafa, keluarlah cahaya yang saking terang cahayanya itu hatta nazartu ila ba'dhi gusuri Rum. Istana yang ada di Rum yang jauh dari Mekah, itu cahayanya Nabi Muhammad saking terangnya saya bisa melihat sebagian daripada istana-istana yang ada di Rum. Hari ini mungkin kalau lampu satu Pontianak kita kumpulkan, kemudian kita arahkan ke arah timur atau ke arah tengah, kemudian kita nyalakan bersama-sama, mungkin keraton Solo nggak kelihatan. Nabi Muhammad gak pakai listrik, gak pakai cahaya yang dikumpulkan. Cahaya yang keluar dari dalam dirinya menjadikan Syafa bisa melihat sebagian istana yang ada di Rum. Hari ini kita berkumpul di pondok pesantren Matla'ul Anwar. Semoga yang keluar dari pondok pesantren ini seperti nama pesantrennya, menjadi muara sumber cahaya-cahaya yang meneruskan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya yang ada di sini bersumber dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang lahir cahayanya sudah bisa menyinari dunia. Seseorang yang lahir diperintahkan oleh Allah liyukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang benderang. Satu-satunya manusia yang disebut oleh Allah sebagai cahaya, kaja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nabi Muhammad disebut oleh Allah sebagai cahaya, cahaya yang menyinari bumi ini. Cahaya bukan hanya secara maknawi, tapi zahirnya pun juga bercahaya. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf dan para sahabat Nabi yang lain itu kalau duduk di hadapannya Nabi Muhammad, tidak ada yang bisa lama-lama mandang wajahnya Nabi Muhammad karena cahayanya yang luar biasa. Sebagaimana kita nggak mampu ngelihat lama matahari karena mata kita tak kuat, para sahabat Nabi itu nggak mampu mandang wajahnya Nabi berlama-lama karena cahaya yang luar biasa yang keluar dari wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu pernah datang ngaji sama Nabi terlambat. Setelah sholat Isya Nabi ngaji dengan para sahabatnya, Abu Hurairah terlambat, masjid penuh, dia nggak dapat tempat duduk kecuali di emperan masjid. Maka beliau duduk di emperan masjid, dari kejauhan lihat wajahnya Nabi Muhammad, kemudian melihat ke arah bulan. Ia bandingkan wajahnya Nabi Muhammad dengan rembulan yang saat itu sedang sempurna malam 15. Kemudian ia lihat lagi Nabi Muhammad, lihat rembulan, lihat lagi Nabi Muhammad, lihat lagi rembulan, dan beliau berkata, demi Allah, saya melihat bulan itu tersipu malu karena cahayanya kalah dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melihat wajahnya Nabi kecuali dapat cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka orang-orang yang sombong. Dulu itu orang masuk Islam melihat wajahnya Nabi Muhammad dapat hidayah. Yang sombong saja, yang mahjub, terhijab. Bahkan Abu Jahal itu nggak pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad secara langsung. Sampai orang kafir itu heran, Abu Jahal, engkau ini kami lihat-lihat kalau ketemu sama Muhammad kau hina, kau caci, kau maki, tapi kami nggak pernah melihat engkau itu berani melihat wajahnya Muhammad. Kenapa kau mencaci tapi ngelihat ke bawah? Bicara dengan Muhammad gak ngelihat ke wajahnya. Apa kata Abu Jahal? Saya takut kalau melihat wajahnya Muhammad nanti saya jatuh cinta dan beriman dengan ajarannya Nabi Muhammad. Karena apa? Dijamin siapapun yang melihat wajahnya Nabi Muhammad pasti jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Ali ketika ditanya wajahnya Nabi Muhammad itu seperti apa, kata Sayyidina Ali, Nabi Muhammad itu orangnya selain tampan dibungkus dengan haibah, wibawa. Kita itu kalau melihat para ulama yang berwibawa, kadang nggak ngelihat ulama, ngelihat sandalnya aja kita takut. Mobilnya masuk pesantren kita lari, saking berwibawanya. Itu mobil
biasa dipakai oleh orang yang berwibawa, maka mobilnya tertular mendapatkan wibawa. Nabi Muhammad ini wibawa yang ada di muka bumi ini dikumpulkan, diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Ali, orang yang ketemu sama Nabi Muhammad pertama kali pasti takut. Takutnya bukan karena menyeramkan, tapi takut wibawa. Tak jarang orang yang ketika duduk sama Nabi Muhammad mau ngomong nggak jadi ngomong, nggak berani. Terkadang badannya gemetar. Tapi Nabi Muhammad kalau melihat ada orang yang takut sama beliau, badannya gemetar, sama Nabi disuruh mendekat. Udnu, mendekatlah. Kenapa kau takut? Aku ini hanya seorang anak dari seorang wanita yang gak pernah kenyang kecuali makan dari roti yang kering. Nabi merendah, aku ini anak wanita biasa, bukan anak raja, bukan anak menteri, bukan anak penguasa negara. Kau gak perlu takut. Ditenangkan sama Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Ali, kalau orang ketemu Nabi Muhammad pertama kali takut karena wibawanya. Walakin, kata Sayyidina Ali, idza jalasa, kalau sudah duduk sama Nabi Muhammad, wa arafa, dan kenal Nabi Muhammad, ahabba, langsung jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW.